Tadi pagi kurang lebih pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka diantar oleh keluarganya, didampingi oleh penasihat hukumnya, menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Muba. Dan terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan. Besok rencana akan kita lanjutkan melakukan tindakan kepolisian lainnya. Saat ini tersangka telah kita tahan di rutan Polres Muba dan untuk penyidikan lebih lanjut. Selama ini tersangka di mana, Bang? Informasi yang kita dapat, tersangka bersembunyi di Palembang. Nah, ini ada keterangan tersangka dan dananya kemana aja? Masih kita dalami. Terhadap tersangka, kita sangka melanggar pasal 378 atau 372 KUHP. Tersangka secara otomatis dari pihak penyidik punya kewenangan untuk menahan dan punya kewenangan juga untuk tidak menahan ataupun mengalihkan pertahanan. Makanya kami dari penasihat hukum tersangka Indri untuk melakukan upaya yang terbaik daripada klien kami, terutama sepertinya kami telah kemarin itu mengajukan upaya permohonan pengalihan tahanan dari tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota. Masalah dikabulkan atau tidaknya itu kewenangan dari pihak kepolisian. Gitu. Sepertinya yang berita-berita yang berkembang selama ini yang kami pantau, yang kami dengar dan juga kami baca dan kami lihat selaku penasehat hukum daripada klien kami ya. Itu ada mengatakan bahwa klien kami melarikan diri ya. Dengan kata lain berjumlah uang ya. Nah, notabene kalau kita katakan uang berarti dia melarikan uang dengan miliar rupiah, ada yang 4 miliar bahkan ada 7 miliar dengan berbagai macam jumlah yang kita tidak bisa sebut satu persatu. Kalau setelah kami konfirmasi kejelasan daripada klien kami yang kami minta sebelum peristiwa ini naik ya, sebelum peristiwa ini dilaporkan, memang kita mengadakan bukan kita ya, klien kami mengadakan bentuk arisan online ya. Itu didapatkan atas keinginan ya, ini atas keinginan daripada owner yang ada di Palembang ya. Pada saat itu memberitahukan kepada klien kami Endri ini untuk mencari kaki tangan yang ada di Musi Banyu Asin, khususnya di Mangunjaya. Mangunjaya ya, untuk mengikuti arisan online ini. Tapi kenyataannya kalau jujur kami katakan, saya sebagai penasihat hukumnya sudah saya beritahukan kepada klien saya, kok tanpa ada dipikirkan terlebih dahulu. Mengingat cukup bagi kami mengatakan itu sulit diterima secara akal. Karena uang yang jumlahnya 10 juta bahkan 9 juta itu dalam jangka 30 hari itu pihak yang memberikan uang 9 juta tadi atau anggota aris itu mendapat jumlah dengan 20 juta. Nah, tetapi itu faktor daripada klien kami pada saat itu mungkin pemikiran tidak sampai begitu, ataukah sepertinya mungkin kalau kita hipnotis mungkin salah ya, seperti dia kayak dihipnotis lah sehingga tidak mempunyai pikiran bahwa itu salah dan hal ini tidak mungkin, tapi kenyataannya begitu. Artinya ada pimpinan lain, ada bos lain Pak ya? Iya, pada saat itu ada bos lainnya, tapi setelah ini berjalan dia tidak lagi dengan bos yang di Palembang. Tetapi untuk saya klarifikasikan dari berita sebelumnya bahwa uang yang sesungguhnya itu beredar memang lebih kurang hampir mencapai 3 miliar. Namun uang tersebut itu diputar ya, dan 3 miliar itu setelah diberikan kepada ya, peserta arisan ataupun anggota arisan online tadi, baik dia duel get duel atau get lelang ya, sudah diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan jumlah saya bilang tadi, kalau 20 juta bisa 40 juta, yang 10 juta menerima 20 juta dalam tenggang waktu
30 hari lebih kurang. Berarti yang awal 3 miliar 4 miliar itu berarti akumulasi Pak ya? Akumulasi. Akumulasi keseluruhan ya. Perusahaan. Bukan uangnya. Dan terima itu yang awal-awal. Sudah nerima yang awal-awal. Jadi kalau dikalkulasi sekarang boleh dikatakan sesungguhnya uang itu sudah tidak ada lagi. Nah, boleh dikatakan uang itu sudah tidak ada lagi di ownernya ataupun di klien kami. Oke. Mengingat uang tersebut sudah diberikan kepada yang telah menerima. Jadi uang yang masuk itu dibayarkan iya, lagi ke uang peserta yang awal, masuk itu tidak sesuai lagi untuk membayar kepada yang penerimanya. Oh.